Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Eka Wahyuni, NIM 60800117051, mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2017. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian, yaitu pengaruh tingkat kekumuhan terhadap perubahan karakteristik permukiman kawasan pesisir pantai Bira, Kabupaten Bulukumba. Baik, yang pertama bab 1, pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi proposal penelitian ini yaitu yang pertama daerah pesisir. Jadi daerah pesisir itu merupakan pertemuan antara daratan dan lautan, di mana di kawasan tersebut tempat manusia bersosialisasi baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, pertahanan maupun keamanan. Nah, kemudian pemusatan aktivitas sarana manusia ini memberi dampak terhadap penggunaan lahan, salah satunya yaitu perubahan permukiman. Nah, perubahan permukiman sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang mendiami. Perubahan permukiman ini merupakan benturan antara alih fungsi lahan dengan aktivitas manusia, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya saja kawasan kumuh. Jadi kawasan kumuh merupakan kawasan di mana rumah dan kondisi hunian itu sangat buruk, yaitu tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, jadi saya akan mengangkat judul tentang pengaruh tingkat kekumuhan terhadap perubahan karakteristik permukiman di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. Adapun dalil mengenai judul penelitian saya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 40. Dalam penjelasannya yaitu, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Quran surah An-Nahl ayat 40. Jadi adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana tingkat kekumuhan permukiman pesisir kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, dan yang kedua, bagaimana pengaruh kawasan kumuh terhadap perubahan karakteristik wisata Pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. Oke, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Jadi adapun tinjauan pustaka, yang pertama itu tinjauan umum karakteristik permukiman pesisir. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu kawasan permukiman pesisir. Jadi kawasan permukiman pesisir merupakan permukiman yang terdiri dari tempat tinggal atau hunian sebagai kawasan permukiman beserta sarana dan prasarananya. Dalam hal ini areanya meliputi lautan dan segala aktivitas di dalamnya yang dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, karakteristik permukiman pesisir. Jadi adapun ciri-ciri dari permukiman pesisir yaitu pertumbuhan penduduknya itu lebih cepat, ia menempati lahan ilegal dan seringkali kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Biasanya lokasi kawasan permukiman pesisir ini berada kawasannya itu rentan terhadap konflik kepentingan dari berbagai pihak, seperti itu. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua mengenai perubahan lingkungan permukiman kumuh. Di sini yang perlu kita ketahui yaitu pengertian kumuh, pengertian kawasan kumuh, dan kebijakan penataan permukiman kumuh. Nah, yang pertama-tama, kumuh itu adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap atau tingkah laku yang rendah, dapat dilihat dari standar hidup maupun penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan yang bawah, seperti itu. Kemudian pengertian kawasan kumuh. Jadi kawasan kumuh itu adalah kawasan di mana kondisi rumah atau kondisi hunian itu sudah sangat buruk, artinya sudah tidak memenuhi standar yang diberlakukan. Kemudian
kebijakan penataan permukiman kumuh. Jadi ada dua kebijakan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penghuni perumahan dan permukiman kumuh, dan yang kedua yaitu mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang ditata secara tertib dan memenuhi persyaratan pembangunan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jadi yang pertama, lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini itu berada di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jadi ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi data kualitatif itu merupakan data yang berupa deskriptif atau penjelasan seperti halnya data kondisi fisik wilayah, data penggunaan lahan, serta data karakteristik dari permukiman tersebut. Sedangkan data kuantitatif itu data yang berupa tabulasi angka seperti data demografi, jumlah ketersediaan sarana dan prasarana, serta data jumlah penduduk seperti itu. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer itu data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan seperti wawancara, kita mengamati langsung ke lapangan, mengamati kondisi bangunan, kondisi jalan, seperti itu. Sedangkan sumber data sekunder dapat kita peroleh dari instansi-instansi seperti RT RW kabupaten atau kantor-kantor kecamatan. Dan yang ketiga adalah variabel penelitian. Jadi adapun variabel penelitiannya itu ada dua. Yang pertama kependudukan, di mana indikatornya yaitu pertambahan penduduk dan kepadatan penduduk. Kemudian variabel yang kedua yaitu lingkungan, di mana indikatornya yaitu kekumuhan dan pengelolaan. 4 adalah metode pengumpulan data. Jadi ada 4 metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu yang pertama observasi lapangan, yang kedua wawancara, yang ketiga itu studi literatur, dan yang keempat adalah dokumentasi. Dan yang kelima adalah metode analisis data. Jadi ada dua metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama metode tabulasi silang, dan yang kedua metode skala Likert. Jadi yang analisis tabulasi silang itu merupakan data yang terjaring dari hasil kuesioner, diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif, kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan tabulasi silang. Data yang terkumpul itu dikategorikan dalam skala Likert. Apakah ia berpengaruh, kurang berpengaruh, atau sama sekali tidak berpengaruh. Yang kedua itu analisis skala Likert. Jadi skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapatan seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena. Terima kasih bila tadi pemaparan dari proposal yang saya ajukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang terkait yang telah membantu dalam proses pengerjaan proposal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.